Di sini ada satu kisah, cerita tentang anak manusia menantang hidup bersama, coba menggali makna cinta. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tajamnya pisau takkan sanggup goyahkan cinta antara kita, menembus ruang dan waktu. Oh, menyatu di dalam jiwaku. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Tetes air mata mengalir di sela derai tawa. Selamanya kita takkan berhenti mengejar matahari. Takkan berhenti mengejar matahari. Ya, halo, selamat siang pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Junad Kapitan kembali hadir menjumpai Anda di Etalase, obrolan yang santai, lugas, juga inovatif dan kreatif. Tadi kita sudah dibuka sama Musik Band, thank you buat Kak Paul dan juga Kak. Oke, siap. Baiklah pemirsa, dan seperti biasa di Etalase tentunya saya tidak sendiri karena kita punya narasumber yang tentunya kita akan banyak membahas terkait dengan bidang yang saat ini mereka sedang geluti. Nah, untuk hari ini spesial di tanggal 3 Februari 2023, 3 Maret maksud saya ya pemirsa ya, 3 Maret 2023 ini kita kedatangan Dr. Winda Yemeye, Master of Science, spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dok? Puji Tuhan baik. Baik ya. Iya. Oke. Nah, pemirsa tentunya selama kurang lebih 1 jam ke depan saya dan juga Dr. Winda nanti akan membahas terkait dengan kesehatan anak karena Dr. Winda ini adalah spesialis anak tadi, dan tentunya bagi Anda pemirsa yang ingin mengetahui banyak informasi terkait dengan kesehatan anak, bagaimana mungkin upaya pencegahan ketika anak sakit nanti seperti apa gitu ya. Tapi sebelumnya saya agak sedikit kepo, gak apa-apa ya dokter ya? Boleh. Ini Dr. Winda ini kalau kita lihat beliau adalah seorang Master of Science dan juga spesialis anak. Tapi disumpah sebagai dokter umum waktu itu di tahun berapa kira-kira dokter mulai menjadi dokter? Jadi sedikit tentang perjalanan karir begitu iya, ya. Betul. Oke.
Jadi saya dokter dari dokter umum maupun spesialis lulusan Universitas Gadjah Mada di Jogja ya. 2013 jadi dokter umum, kemudian 2019 lulus spesialis anak. Setelah lulus 3 tahun saya di kabupaten sebelahnya lagi di SOE. Iya, di SOE TTS 3 tahun mengabdi di sana. Kemudian per Januari ini baru mulai pindah di Kupang. Di Kupang. Iya. Oke, Dok, kenapa spesialis anak? Dokter memilih spesialis anak itu alasannya apa waktu itu? Iya, jadi mengapa spesialis anak ya? Jadi pada dasarnya anak itu bukan miniaturnya orang dewasa. Jadi anak itu unik, anak punya kekhususan dan kekhasan tersendiri yang dipelajari selama kami pendidikan. Kemudian range-nya itu luas. Jadi bayi baru lahir itu juga anak ya, bahkan sampai remaja yang udah mau kuliah umur-umur 18 tahun, 0 sampai 18 tahun masih masuk di dalam range anak. Betul. Jadi challenging sekali, ada tiap fase kehidupan seorang dokter anak bisa mengikuti itu suatu tantangan yang menyenangkan. Oke, Ya. jadi memang definisi anak berdasarkan undang-undang itu dari 0 sampai 18 tahun. Betul, gitu ya. Jadi 0 memang sampai 18 18, tahun. ya. Jadi memang kalau usia 17 tahun lebih tepatnya sih ke dokter anak gitu ya. Masih bisa ke dokter anak, iya. Oke, baik. Nah dokter, kita tadi bicara soal usia anak 0 sampai 18 tahun. Tapi apakah ada klasifikasinya, mungkin di usia sekian itu diklasifikasikan sebagai usia emasnya anak atau usia produktifnya anak mungkin? Seperti apa dok? Iya, baik. Kalau untuk anak-anak ya, mungkin pemirsa TVRI di rumah juga sudah pernah mendengar tentang yang disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. Masa emas periode perkembangan anak itu ada di kurang lebih 1 tahun itu di dalam kandungan ya, 9 bulan dalam kandungan, kemudian sampai umur 2 tahun itu masa di luar kandungan. Makanya kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Di situ volume otak berkembang dengan sangat pesat. Jadi dari bayi sampai umur 1000 hari, 80% volume otak itu sudah berkembang. Sisanya 20% itu anak-anak setelah umur 2 tahun sampai tua nanti. Jadi perkembangan utama milestone emas itu di 1000 HPK. 1000 Iya, ya, 1000 betul. Nah, di usia-usia seperti itu sebenarnya tuh apa yang paling penting diperhatikan sama orang tua gitu? Mungkin selain pertumbuhan fisik anak ya dokter ya, karena biasanya yang paling kelihatan kan ya pertumbuhan fisik ya dokter ya. Iya, Misalnya oh di umur sekian dia sudah mulai tumbuh gigi, sudah bisa jalan atau tapi yang mungkin ada yang lebih penting lagi kah dari itu dokter, mentalnya mungkin atau apa? Iya, baik. Jadi seorang anak sehat, walaupun dia tidak ada penyakit apa-apa, tetap perlu kita pantau yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pertumbuhan berarti maksudnya dia bertambah besar ya, tambah tinggi, tambah berat. Sedangkan untuk perkembangan artinya dia memiliki kemampuan khusus. Misalnya dari yang belum bisa bicara istilahnya babbling, suku kata pendek-pendek atau mengoceh saja sampai bisa bercerita. Jadi ada hal-hal yang perlu kita kawal, pertumbuhan dan juga perkembangan. Secara garis besar perkembangan itu ada 4 aspek ya. Ada 4 aspek. Jadi yang pertama itu gross motor, itu motorik kasar, duduk, berdiri, jalan ya, itu motorik kasar. Kemudian ada fine motor, motorik halus. Contohnya ketika anak mau memegang pensil, menulis, coret-coret. Lalu ada bicara dan berbahasa, dan yang terakhir adalah interaksi sosial. 4 aspek itu menjadi sangat penting kita mengawal perkembangan si anak. Betul. Nah ini menarik tadi disampaikan Dokter Winda bahwa jadi anak itu walaupun dia tidak punya penyakit apapun gitu, tapi tetap harus kita pantau gitu ya pemirsa, karena justru sekarang nih dokter banyak yang salah kaprah. Kalau anak kenapa-kenapa baru mau diperhatikan gitu, baru mau dilihat. Nah mungkin hal-hal seperti ini yang nanti akhirnya harus dirubah gitu ya, cara-cara kita dalam memperhatikan anak. Nah, dokter tadi di 1000 hari apa namanya? Pertama kehidupan iya. gitu ya, 1000 HPK. HPK, iya. Betul ya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu, apakah memang ada hal-hal yang sepertinya harus dihindari dulu nih sama anak ini, tidak boleh dulu gitu, atau ada hal-hal yang justru harusnya di 1000 hari kehidupan anak itu justru ini hal-hal yang harus dikenalkan gitu ke anak?
Iya. Ya. Jadi untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal itu tidak lepas dari yang namanya peran stimulasi. Nah, stimulasi itu didapatkan dari mana? Terutama tentunya dari dalam keluarga. Oke. Dari ayah, ibu, atau caregiver. Jadi ada tuh konteks tertentu orang tuanya bekerja dua-dua di luar kota, si anak diasuh oleh kakek dengan nenek mungkin. Jadi caregiver utama atau perawat anak terutama ini adalah kakek neneknya. Nah, peran-peran caregiver ini sangat penting untuk memberikan stimulasi. Jadi kalau anak dia sehat ya, berat badan bagus, dikasih makan bergizi terus, Betul. tapi tidak pernah distimulasi, tentunya perkembangannya juga tidak akan bisa optimal. Jadi tetap harus ada stimulasi. Begitu. Nah, jadi memang sekalipun dirawat oleh selain orang tua Iya, gitu ya, selain tetap orang harus tua. diperhatikan itu Betul. namanya stimulasi memang harus diberikan di setiap Iya. kehidupan. Iya. Gitu. Oke. Nah, dokter, tadi dokter bicara soal apa namanya perkembangan gitu. Nah, di 1000 hari kehidupan itu, 1000 hari kehidupan anak tuh ada idealnya nggak? Mungkin idealnya tuh berat badan anak kalau di 1000 hari itu seperti ini. Mungkin kita bicara di luar gen ya dokter ya. Iya, iya. Itu baiknya itu seperti apa gitu? Iya, baik. Kalau untuk terkait pertumbuhan dan perkembangan itu sangat spesifik di tiap periode. Contoh, pertumbuhan dan perkembangan bayi umur 3 bulan tentunya berbeda dengan usia 9 bulan atau usia lain di luar itu. Nah, makanya pemerintah sudah membantu dengan mengeluarkan buku kesehatan ibu dan anak. Buku KIA atau buku yang berwarna pink. Ini didapat pertama kali saat ibu hamil ya, kontrol untuk pemeriksaan kehamilan. Di dalam buku KIA ada hal-hal yang penting. Yang pertama, grafik pemantauan pertumbuhan. Oke. Ya, jadi sangat mudah digunakan. Nanti ibu-ibu di rumah bisa buka, dipilih sesuai dengan jenis kelamin anaknya. Kalau laki-laki pilih yang biru, perempuan warna pink. Kemudian tinggal dibuat plot atau dititik ya. Kalau selama dia masih mendekati garis hijau, berarti masih baik pertumbuhannya. Kemudian untuk perkembangan sama juga, dia spesifik tiap jeda waktu, tiap periode waktu dia sangat spesifik. Di dalam buku KIA sudah ada kisi-kisi perkembangan anak normal. Jadi ketika kita mencoba memberikan checklist ya, ternyata checklistnya tidak bisa terpenuhi. Nah, ini kita perlu waspada, jangan-jangan ada gangguan di dalam perkembangan. Jadi untuk screening awal, untuk orang awam sekalipun bisa dengan membaca-baca buku KIA. Tapi biasanya Kak Junet kalau orang tua yang datang mengeluh gangguan perkembangan anaknya, biasanya dia hanya membandingkan begitu. Jadi contoh dulu kakaknya 1 tahun udah bisa jalan, kok adiknya belum ya? Atau ada anak tetangga 1 tahun dia udah mulai ngomong dikit-dikit nih, anak saya kok masih diem-diem aja gitu. Jadi biasanya orang tua itu sudah punya kemampuan untuk observasi yang luar biasa sehingga tinggal dipastikan melalui buku KIA ataupun dengan konsultasi ke dokter. Oke, nah di dalam buku KIA ini juga ada informasi-informasi edukatif ya dokter ya? Betul. Tentunya bisa dibaca, jadi jangan cuma dibawa saat posyandu saja, jadi pas mau posyandu baru nih dicari-cari Dibuka, bukunya untuk dibawa. Tapi setiap hari juga untuk memantau perkembangan bisa Bisa. dilihat dari situ Iya. ya dokter ya. Nah dokter, ini menarik, tadi dokter bilang bahwa terkait dengan anak-anak yang memang dibandingkan gitu, misalnya kayak tadi dokter bilang, oh kakaknya dulu waktu usia 1 tahun sudah bisa jalan, kenapa ya di adiknya kok 1 tahun ini? Iya. Nah itu selain karena mungkin terkait dengan stimulan kah atau apa itu dokter yang diberikan? Mungkin waktu kakak pertamanya stimulan yang diberikan lebih daripada adiknya atau seperti apa? Iya. Baik, jadi kalau untuk perkembangan selain stimulasi ada 2 hal lain lagi yang juga saling berkaitan erat ya. Yang pertama adalah faktor genetika. Ya, jadi kalau misalnya bibit atau bapak ibunya unggul begitu ya, secara nature, secara natural, anak membawa potensi gen yang baik yang diturunkan dari kedua orang tua. Kemudian yang lain adalah nutrisi. Nutrisi. Iya, jadi seperti halnya
kalau dia dikasih makan tapi nggak pernah distimulasi, dia tidak bisa mencapai perkembangan yang baik. Oke. Kalau dia hanya distimulasi tidak diberi makan, tentu saja sama ya. Makanya kedua hal, nutrisi dan juga stimulasi ini harus beriringan, Betul. sama-sama diberikan. Mereka istilahnya paket komplit ya dokter ya, tadi Lengkap. tidak bisa dipisah gitu. Iya. Nah ini terkait dengan pemberian nutrisi, apakah memang setelah anak berkembang di luar kandungan atau memang sudah harus dari dalam kandungan? Karena sekarang kita bisa dikatakan NTT saat ini memang angka stuntingnya cukup tinggi. Dokter. Iya, betul. Itu seperti apa asupan nutrisi yang memang harus didapatkan seorang ibu hamil ketika dalam masa mengandung? Iya. Nutrisinya tentunya dimulai dari ibu yang hamil. Nah, makanya program pemerintah untuk memberantas stunting, dia tidak hanya melihat dari bayi yang sudah lahir, Betul. tetapi wanita usia subur. Jadi mulai dari kelompok usia wanita usia subur, ini sudah dipersiapkan betul-betul kapan harus berumah tangga, apa saja persiapannya ya. Antara lain parameter yang bisa kita lihat adalah lingkar lengan, Kak. Ya, jadi kalau ibunya itu terlalu kurus ya, jadi kita di puskesmas atau di rumah sakit ada pita ukur untuk mengukur lingkar lengan ibu. Nah, ketika lingkar lengannya kecil, ini salah satu indikator bahwa ada masalah nutrisi di ibu. Kekurangan energi kronis gitu Ya, ya dok? KEK atau kekurangan energi kronis. Maka ibu yang hendak hamil ini perlu persiapan yang matang dulu ya. Biasanya salah satu syarat dari Dukcapil itu kan ada ya pemeriksaan fisik calon pengantin di puskesmas. Kemudian ada imunisasi juga yang harus dilengkapi oleh ibu kalau ingin mempersiapkan kehamilan nantinya begitu. Betul. Jadi memang Dari apa ibu. namanya? Karena kadang-kadang ada yang begini dok, anaknya stunting, tapi orang Iya. tuanya itu memang tidak punya keturunan yang stunting. Nah itu mungkin kesalahannya di situ ya dokter ya, Iya. terkait dengan gizi yang Iya, gizinya. didapatkan oleh ibu mengandung itu gitu ya dokter Iya. ya. Oke, nah tadi juga disampaikan bahwa ibu hamil juga dia harus mendapatkan imunisasi juga ya. Betul. Gitu. Nah kalau imunisasi anak dokter, kita bicara mungkin agak bergeser kembali Iya. terkait dengan imunisasi anak. Anak. Yang dasar tuh lengkapnya tuh seperti apa, kemudian tahapan-tahapannya yang didapatkan mulai dari Jadwal. pertama jadwalnya Iya, gitu. Iya, betul. Jadi imunisasi pada anak lagi-lagi sudah dibahas dan dicantumkan pada buku KIA. Jadi peran buku KIA ini Kak Junet sangat-sangat penting. Betul. Ya. Nah, di buku KIA ada yang namanya tabel imunisasi. Tabel imunisasi. Ya, secara garis besar imunisasi dasar itu antara umur 0 sampai 9 bulan itu ada serinya. Jadi ada pada waktu bayi lahir umur 1, 2, 3, 4, kemudian 9. Ada serinya. Kemudian nanti akan ada penguat lagi yang diberikan pada usia 18 sampai 24 bulan. Lalu imunisasi wajib berikutnya itu pada saat anak usia sekolah. Nah, kalau untuk usia sekolah umumnya dimasukkan dalam pekan bias, Oke, bulan ya. imunisasi Imunisasi anak sekolah. Jadi harapannya tidak ada anak-anak kita yang ketinggalan di imunisasi. Karena terorganisir dengan baik di sekolah gitu ya dokter Iya, ya. kalau melalui sekolah nanti puskesmas wilayah yang sama kecamatannya dengan sekolah terkait pasti akan berkoordinasi untuk menyelenggarakan bias. Langsung datang ke sekolah untuk dilakukan Iya, melalui imunisasi. sekolah, Yang perlu betul. diperhatikan adalah di usia 0 sampai mungkin 9 di bulan, 9 bulan iya. itu yang perlu betul-betul, apalagi ini ibu-ibu muda yang Iya. mungkin baru punya anak pertama ya dokter ya, itu Iya. memang betul-betul harus diperhatikan gitu. Jadi imunisasi itu memang harus lengkap. Nah dokter, kalau misalnya ada imunisasi yang double mungkin, itu apa? Ada efek sampingnya atau tidak? Ya, kalau untuk kasus imunisasi yang ganda itu biasanya jarang ya Kak Junet ya. Kenapa? Karena proses imunisasi itu pasti disertai dengan pencatatan. Oke. Iya, jadi biasanya seorang vaksinator yang mau kasih imunisasi dia akan nanya dulu riwayat imunisasi kemarin apa-apa saja. Jadi untuk menghindari imunisasi yang ganda tersebut. Walaupun demikian, seandainya terjadi imunisasi yang ganda, kita perlu waspada terhadap efek samping ya atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Oke.
terutama pada 0 sampai 28 hari setelah proses imunisasinya. Umumnya efek sampingnya sangat minimal. Karena setiap vaksin yang dikeluarkan itu sudah melalui uji segala rupa untuk memastikan safety dan keamanan dari si vaksin. Mengapa? Karena vaksin itu diberikan pada anak sehat. Ya, jadi dia punya safety itu lebih daripada obat. Karena dia sasarannya adalah populasi yang sehat. Nah, justru yang banyak di lapangan adalah misimunisasi. Yang kelewatan gitu ya. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nah, kalau kelewatan prinsipnya segera dikejar. Iya, jadi kita punya program yang namanya catch up. Iya, jadi apa yang belum, kalau masih dalam usia yang bisa dikejar, akan dikejar, begitu. Tetapi ada efeknya apa? Proteksinya tidak sebaik atau tidak semaksimal imunisasi yang diberikan tepat waktu. Oleh karena itu paling baik ya kita sarankan imunisasi pada waktunya, tepat begitu. Nah, Dok, kalau misalnya ini mau imunisasi yang kesekian mungkin ya kita, tapi dia mau ke luar kota, satu keluarga, bisa mendapatkan imunisasi di tempat tujuan mereka itu bisa? Bisa iya. Ya? Jadi kalau seseorang pindah wilayah kan sering tuh ya lahiran di tempat kakek nenek, habis itu anaknya agak gede dikit dibawa ke tempat orang tua, kembali pulang ya. Pada dasarnya buku KIA itu berisi informasi itu tadi. Jadi jangan hilang ya. Kalau setiap imunisasi atau kunjungan posyandu dipastikan untuk dibawa. Itu adalah media komunikasi antar satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan yang lain. Jadi tidak boleh dilupakan atau dihilangkan bahkan begitu. Karena memang sepenting itu ya imunisasi ya dokter ya untuk anak betul. Ya. Jadi memang itu adalah hal-hal yang harus didapatkan oleh anak untuk pertumbuhan perkembangan mereka juga. Betul. Oke deh. Baik, nanti kita akan membahas banyak lagi ya dokter ya. Kita masih akan membahas terkait dengan tantrum mungkin dok yang sekarang juga dibahas banyak di media sosial, lalu juga anak-anak yang sekarang juga masalah sama jam tidur dokter. Itu seperti apa ya? Oke, baik, nanti kita akan kembali pemirsa dan tetaplah bersama kami di Etalase. Nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi,
pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sedalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ya, Anda masih bersama kami di Etalase pemirsa, dan saya masih dengan Dr. Winda Yanuarni Meye, Master of Science, spesialis anak. Dokter, tadi saya belum sempat singgung nih, dokter saat ini dinas di mana dokter kalau boleh tahu? Oh iya, di Kupang, saya ada di 3 tempat. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Boy yang di Manulai, yang baru itu, mungkin belum banyak yang tahu juga ya. Kemudian ada di Rumah Sakit Angkatan Laut Samuel J. Muda, dan satu lagi di Klinik ARA spesialis. Dia kan ada 2 ya, ada yang estetik, ada yang spesialis. Nah, saya bersama dengan Dr. Andre SPOG dan juga Dr. Heri SPPD melayani di ARA yang spesialis. Oke, ya. Jadi silakan kalau mau bertemu Dokter Winda bisa di 3 tempat itu ya dokter ya. Boleh. Oke, baik, tadi seperti yang saya sampaikan pemirsa, kita akan membahas lagi nih terkait dengan kesehatan anak, dokter. Kesehatan anak di spesialis anak nih ternyata tidak hanya fokus belajar tentang bagaimana perkembangan fisik saja, tapi mental juga ya dokter. Betul. Ya, sosial juga, gitu ya. Bagaimana dia mental, berkehidupan di lingkungan sosial Iya. gitu, di tengah masyarakat. Nah, Iya. dokter, tadi saya sempat sampaikan anak tantrum nih dokter. Tantrum. Tantrum itu sebenarnya apa? Iya. Karena banyak yang mungkin sebenarnya anaknya selama ini mengalami tantrum, cuman mereka tidak tahu kalau itu ternyata tantrum. Iya.
Baik, jadi sebetulnya menyambung ya dari proses perkembangan si anak tadi. Jadi ketika dia berkembang, fungsi berpikirnya pun ikut berkembang ya. Dalam hal ini kita sebut sebagai fungsi kognitif anak. Nah, sayangnya dalam proses perkembangan itu pasti ada adaptasi dan adaptasi. Tidak seperti kita orang dewasa yang fungsi kognitif atau fungsi luhurnya sudah betul-betul berjalan, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, tidak benar, bagaimana kita meluapkan emosi, itu kita bisa menempatkan diri. Nah, tapi pada milestone atau perkembangan anak masih kesulitan begitu. Jadi ketika ada suatu stimulus ya, biasanya karena keinginannya mungkin tidak dipenuhi, atau mungkin kondisi yang membuat dia tidak nyaman, tempat baru, tempat umum begitu, anak mengeluarkan emosinya. Karena perkembangannya belum sempurna itu tadi, emosi yang dikeluarkan dalam bentuk ekspresi tantrum ya. Tantrum itu sebetulnya digambarkan sebagai ekspresi yang antara campuran, antara marah, antara kesal, antara takut mungkin, kemudian pingin menarik perhatian supaya dia mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Jadi secara umum memang kita sukanya lagi tantrum tuh, gitu, begitu. Nah kalau di media sosial nih yang diberikan informasi kalau anak tantrum tuh dibiarkan aja gitu dok, maksudnya kita nggak usah mengoreknya lagi takutnya semakin parah gitu. Apakah memang seperti itu dari medis? Jadi sebetulnya penanganan ini ya, bagaimana kalau anaknya lagi tantrum gitu ya. Nah, karena tantrum itu adalah salah satu cara dia untuk mengekspresikan emosinya, maka kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ketika anak sedang tantrum. Jadi contoh, ketika anak lagi tantrum jangan kita tambah-tambahin, pakai dimarahin, mungkin kadang-kadang kalau kita gemes gitu ya sebagai orang tua, kita cubit-cubit gemes juga gitu, kita cubit-cubit gemes. Nah, ini akan membuat anak makin marah gitu, karena nggak dipenuhi kan yang dia pengen gitu, nggak terpenuhi. Jadi didiamkan dalam arti sambil diawasi juga sampai reda, sambil kita kasih pengertian. Nah, misalnya kakak kalau udah selesai nangisnya, marahnya, cerita ya sama mama gitu. Jadi kita tetap sifatnya fasilitatif gitu. Tetap dan komunikasi ya, gitu ya, tetap komunikasi supaya anak tahu bahwa dia diperhatikan gitu. Bukan langsung ditinggal pergi atau apa ya. Dan kita juga pastikan lingkungan di sekitarnya aman. Jadi contoh, misalnya dia lagi tantrum di atas sepeda nih. Jangan sampai nanti dia sepedanya dijatuhin atau mungkin dekat dengan benda-benda yang berbahaya, api misalnya, kompor, tantrum di dapur misalnya, atau di tempat-tempat yang berbahaya. Ini tetap kita pastikan anaknya aman dulu. Lalu bangun komunikasi yang fasilitatif ya, jadi halus, lembut, tapi yang seperti tadi, kalau udah selesai, yuk kita omongin tadi kakak pengennya apa sih, kenapa harus marah, mama pengen tahu gitu. Nah terus ada gestur atau bahasa tubuh yang bisa dikeluarkan secara alamiah. Ketika meredam tantrum, kita bisa saja memeluk. Ya, jadi anaknya lagi rewel atau apa, kita ajak, kita tenangkan ya, kita gendong, kita peluk ya. Kalau misalnya memungkinkan, mungkin sambil dibelai, sambil dibisikkan kata-kata yang menenangkan, dicarikan minum air putih gitu. Jadi kita cooling down si anak dulu. Bukan malah ditakut-takuti dengan, kan ada tuh anak-anak kadang suka takut dengan orang-orang tertentu. Justru kalau lagi tantrum, ini orang tua malah nakut-nakuti lagi, ditambah lagi. Karena begini, kecenderungan anak tantrum itu kalau di tempat-tempat yang dia baru ya. Jadi ketika dibawa ke tempat umum, tantrumnya kumat nih. Misalnya karena pengen mainan sampai pengen banget, orang tuanya bilang enggak, dia marahnya kan di situ. Nah, secara psikologis orang tua juga malu kan, anaknya nangis-nangis di tempat umum nih, dia menegur anaknya gitu, jangan nangis, udah. Nah, tanpa disadari mungkin komunikasi yang terjalin bukan komunikasi yang fasilitatif. Jadi bukannya anak tambah tenang, malah tambah ngegas dia. Kalau gitu. di ada yang kayak itu tuh nanti dimarahin
dimarahin sama om kalau nangis lagi gitu kan. Iya. Nah, ada yang kayak gitu dong. Iya, betul, betul. Nah, itu sebetulnya juga tidak efektif Tidak juga. efektif ya. Iya. Karena justru yang sering misalnya tantrumnya pas lagi nunggu antrian dokter nih. Nah, nanti kata-kata yang keluar, awas loh, nanti disuntik loh. Ini kayaknya dari dulu ya dokter Iya, ya. itu kayaknya pengalaman kita masa kecil Iya, masih betul, begitu. betul, Iya. betul. Nah, ini takutnya nanti anak jadi trauma ya. Nanti ketemu yang baju putih-putih atau Betul. apa, langsung pikirnya disuntik kayak gitu. Nah, memang hal-hal seperti ini yang bisa menyebabkan trauma-trauma pada anak yang perlu diperhatikan Iya, juga ya, karena betul. anak itu kan peniru yang Baik, ya. iya. Jadi kalau misalnya dia juga ditakut-takuti, kemudian dia melihat hal-hal yang memang sudah sering dia dapatkan dari kecil, maka dia akan menjadi seorang peniru yang baik. Iya, gitu. betul. Nah, kemudian dokter, biasanya tantrum juga terjadi di saat mau jam tidur, memasuki jam tidur nih. Atau ada anak-anak yang jam tidurnya terganggu, akhirnya nangis, rewel gitu. Itu pengaruhnya tuh apa, dokter? Gitu? Iya. Jadi terkait dengan apa sleeping habit ya, Sleeping termasuk di dalamnya ada jam tidur ya. Jam tidur anak tuh beda-beda loh. Contohnya gini Kak Junet, bayi baru lahir 1 hari 24 jam ya, dia bisa bobo sekitar 16 sampai 18 jam. Wow. Panjang sekali. Maka kadang-kadang saking nggak teganya nggak dibangunin tuh, jadi telat asinya, telat minum susunya, karena ada orang tua yang mungkin kira tunggu dia bangun aja, nanti kalau lapar kan bangun gitu ya. Nangis nanti. Padahal jam tidurnya bayi baru lahir itu memang ekstra panjang, 16 sampai 18 jam dalam 1 hari. Jam tidur ini akan berkurang seiring dengan pertambahan usia. Contoh anak sekolah ya, mungkin yang udah SMP, SMA, mungkin ya tidak lagi 16 jam, 18 jam ya, tapi kita bergeser di 8 sampai 10 jam. Nanti usia dewasa kita cukup di 6 sampai 8 jam. Nah, ketika anak mau tidur itu harus ada sleeping habit yang baik, kebiasaan tidur yang baik ya. Biasanya kita bangun dengan mengadakan yang namanya sleep hygiene, istilahnya sleep hygiene. Jadi higienitas pada waktu anak tuh mau tidur. Oke. Bukan bersih-bersih Kak Junet. Contoh, lampunya diredupkan gitu. Jadi kalau anak disuruh tidur tapi sambil diajak nonton TV di ruang tamu, kan dia cenderungnya bangun ya, Iya pengen dong. lihat TV-nya, Betul, pengen apa, mungkin denger musik gitu. Jadi kita betul-betul kerjakan misalnya di dalam kamar, lampunya diredupkan, kemudian kalau ada TV berarti TV-nya harus dimatikan. Kalau mau memutar musik tentunya pilih musik yang lembut ya. Kemudian suhu kamar juga disesuaikan, artinya kalau pakai AC dingin berarti kita siapkan selimut yang nyaman begitu. Ajak anak cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi sebelum tidur, dan jadikan itu suatu rutinitas ya. Termasuk misalnya berdoa sebelum tidur, kita juga sekaligus mengajarkan kepada anak-anak kita ya. Nah, dengan menciptakan suasana yang kondusif, secara otomatis anak akan terbawa di dalam suasana itu gitu. Oke. Tapi kalau kasusnya adalah anak yang terbangun di tengah malam mungkin dokter, kemudian akhirnya rewel, jadi orang tua, apalagi orang tua baru, dokter bingung nih mau Iya. ngapain. Itu caranya Iya. seperti apa biar cepat menenangkan anak yang rewel? Iya, balik lagi, kalau dia pada usia bayi ya, kadang-kadang rewel di tengah malam itu laparnya bayi gitu. Karena memang frekuensi minum, terutama ASI pada bayi itu idealnya 2 sampai 3 jam sekali. Itu sudah diberi minum ASI lagi. Nah, kalau dia bangun, kita membedakan ya, kalau dia nangis itu dia consolable atau unconsolable crying. Contohnya begini, kalau consolable crying, dia nangis tapi bisa kita tenangkan. Contoh, dia nangis, kita cek-cek, oh ternyata pampers atau popoknya basah. Oke, kita ganti. Dia nangis mungkin karena posisinya dia nggak nyaman gitu, mungkin bantalnya ketinggian kah, atau bantalnya udah lari kemana gitu ya. Tetapi setelah ada manuver yang kita kerjakan, bayinya jadi tenang. Jadi consolable crying tuh menangis tapi bisa ditenangkan. Berbeda dengan menangis yang tidak bisa ditenangkan.
Kalau dia unconsolable crying, udah kita kasih minum, susu, terus ganti popok, segala macam ya, kita udah cari sumber-sumber penyebab dia rewel, kok dia nangis terus-terus. Ini salah satu dari warning sign, kayak alarm gitu. Kenapa ya begitu? Oke. Mungkin merasa sakit ya, merasa tidak nyaman, makanya jadi seperti itu. Nah, kalau sudah begitu mungkin ya langsung ke dokter anak ya, Iya, Dok, ya, iya. untuk bisa Dipastikan, lebih betul. dipastikan langsung. Cuman emang sekarang masih ada habit di mana sakit dulu baru ke dokter. Padahal kan sebenarnya justru kita harus sering-sering untuk mengecek Iya. kesehatan kita gitu, 6 Iya, bulan sekali betul. gitu ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, nanti kita akan minta lagi nih tips dari Dokter Winda Ya. selaku spesialis anak, khususnya buat mungkin ada ibu-ibu muda yang sedang menyaksikan, orang tua baru gitu ya. Bagaimana sih caranya kita biar bisa memantau anak dengan baik? Nanti juga tips seperti apa penanganan anak dengan gejala-gejala penyakit tertentu gitu ya. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Etalase. Halo Sobat Digital. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Kanan dikit, kanan dikit.
Geser lagi, geser lagi. Deso. 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 Aku takkan pernah berhenti, akan terus memahami, masih terus berpikir. Bila harus memaksa atau berdarah untukmu, apapun itu asalkan mencoba menerima. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Ada kembali bersama kami di Etalase. Tadi ada persembahan lagu dari Musiki Band ya, Cobalah Mengerti. Nah, mengerti bagaimana kondisi anak nih dokter, itu yang harus diperhatikan sama orang tua ya, dan juga orang-orang di sekeliling anak gitu. Nah, kita sudah di segmen akhir dokter, mungkin ada tips-tips atau mungkin ada trik-trik juga nih yang bisa dikasih sama dokter untuk pemirsa di luar sana yang sekarang punya anak gitu ya, memang masih usia anak dari 0 sampai 18 tahun. Dan seperti apa mereka untuk menyikapi bagaimana kondisi anak, kemudian bagaimana pencegahan-pencegahan yang bisa mereka lakukan terhadap penyakit mungkin, atau ada apa namanya istilah gejala-gejala yang ditemukan oleh anak, mereka bisa diatasi segera mungkin. Oke, baik. Kalau untuk anak-anak ya, musim-musim sekarang ini kayaknya kadang hujan, kadang panas ya. Jadi ada beberapa tips ini untuk pemirsa TVRI di rumah yang punya buah hati ya. Untuk menjaga kesehatan anak, yang pertama kita cukupkan dulu nutrisinya ya. Nutrisi yang sehat itu terdiri dari 3 kali makan besar, 2 kali snack, ditambah dengan susu. Diusahakan setiap kali makan besar itu ada lauk proteinnya. Bisa hewani, bisa nabati ya, bisa telur atau mungkin tahu tempe atau daging ya. Diusahakan tiap kali makan besar ada lauk proteinnya. Protein penting sekali untuk menjaga kualitas sel-sel di dalam tubuh anak supaya tetap bangun karena tetap baik, karena protein sendiri adalah zat pembangun di dalam tubuh begitu. Kemudian yang kedua untuk tidur ini perlu dicukupkan juga. Tadi kita sudah sempat bahas mengenai sleep hygiene. Itu bisa pemirsa di rumah terapkan pada buah hati sehingga anak memiliki waktu istirahat yang cukup. Lalu kalau memang cuacanya lagi nggak bagus, kita batasi aktivitas di luar rumah dahulu. Tapi tetap melakukan aktivitas ringan di dalam rumah. Jadi bukan hanya rebahan sepanjang hari ya. Kita bisa menciptakan permainan sederhana yang bisa diikuti anak di dalam rumah begitu. Lalu kalau anaknya memang harus pergi atau keluar dari rumah, kita pastikan dulu untuk hindari tempat-tempat yang terlalu berkerumun ya. Walaupun kasus corona sudah
turun tetapi belum hilang sepenuhnya. Betul. Apalagi untuk anak-anak yang masih belum betah menggunakan masker, ini harus kita jaga ya. Nah, lalu yang terakhir adalah menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena tangan kita ini kalau tidak bersih, dia membawa kuman. Maka harus selalu dibersihkan baik dengan hand sanitizer ataupun dengan cuci tangan dengan air mengalir langsung. Hindari juga memegang-megang area wajah. Di wajah kita ada terlalu banyak lubang ya Kak ya. Betul. Ada lubang mata ya, kemudian hidung, mulut, nanti di kiri kanan ada telinga. Ini jalan masuk kuman. Sehingga kita memang hindari pegang-pegang, kucek-kucek hidung atau apa yang potensial untuk memasukkan kuman-kuman. Ya, terakhir tetap berdoa, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan tetap dilindungi sehingga tetap diberikan kesehatan yang baik dan optimal. Betul. Begitu kurang Dan lebih. mungkin juga buat orang tua di rumah pemirsa TVRI jangan bereksperimen sendiri ya kalau ada sesuatu dengan anak gitu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa kondisikan lagi ya dokter adalah media gitu ya, untuk kita bisa langsung menuju ke tempat kepastian gitu. Jadi bisa tahu nih ini kenapa gitu. Betul. Nah, dokter kalau misalnya pemirsa di rumah mungkin mau konsultasi, mau tanya-tanya gitu di media sosialnya dokter mungkin bisa diinfokan. Oke, baik. Saya punya IG nih, Bapak Ibu pemirsa di rumah ya. IG saya @windameye, WINDAMEYE ya, digabung jadi satu @windameye. Kemudian saya ada satu pesan penting ini. Kalau Bapak Ibu pemirsa TVRI di rumah bertanya-tanya, siapakah dokter anak yang paling baik? Selalu saya akan berikan jawaban, dokter anak yang paling baik adalah ibu dan bapak dari anak-anaknya. Kenapa? Karena sehari-hari mereka bersama dengan buah hati ya. Begitu buah hatinya ada yang nggak normal ya, ada yang aneh sedikit saja, gerak-geriknya kah, mungkin emosinya, mungkin ekspresinya, Bapak Ibu di rumah pasti bisa mengenali, jauh lebih jago daripada saya sebagai dokter anak. Maka dengan demikian ketika Bapak Ibu menjumpai hal-hal yang tidak biasa dan tidak wajar tersebut, perlu memastikan dan mengkonfirmasi kemana, tentunya kepada profesional, baik dokter umum, dokter spesialis anak yang terdekat ya, begitu. Nah tadi kan saya juga sempat bilang ya kalau memang sudah tidak bisa dikondisikan, karena kadang-kadang orang tua tuh bisa sekali dengan gampang buat kita anak-anak untuk cepat normal kembali gitu ya, tenang kembali. Tapi kalau ya karena sudah tidak bisa dikondisikan maka harus dengan profesional gitu ya dokter ya. Terima kasih Dokter Winda untuk waktunya, dan tentunya ini kita sudah banyak informasi terkait dengan bagaimana kita dengan anak-anak tentunya untuk bisa sama-sama memperhatikan kesehatan anak gitu ya dokter ya. Selamat bertugas nanti di tempat prakteknya dokter, ada 3 tadi. Tapi kalau tidak sempat bertemu di tempat praktek ada Instagramnya ya yang boleh, bisa silahkan DM langsung di @windameye. Jangan marah kalau balasnya agak lambat ya, tapi nanti pasti dibalas ya. Oke, baik, terima kasih dan pemirsa. Terima kasih juga. Ya, baik dan pemirsa, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara Etalase untuk episode hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Junad Kapitan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, juga teman-teman dari Musiki Band, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi kita akan berjumpa di Etalase episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Cause it's true, I'm no good at the one night stand, but I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? I want you stay with me, 'cause you're all I need. This ain't
emotional. No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never won't, but you can lay with me so it doesn't hurt. I want you to stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. Oh my darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. My darling, stay with me. Oh, my darling,